Saudara, kita lanjutkan membahas tulisan Profesor Dr. Bagus Takwin, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Sesampai kepada bagian akhir yaitu dasar dan kualitas psikologis, kualitas elementer kepemimpinan. Tiga kualitas psikologi ini tidak terbentuk begitu saja. Ada kualitas-kualitas elementer yang mendasari tiga kualitas itu. Kualitas elementer itu mengandalkan kemampuan dasar manusia. Setiap orang memiliki kemampuan dasar. Kualitas pertama mengindrai dalam arti menggunakan setiap indera untuk mengenali sifat benda, orang, suasana, dan situasi lainnya. Setiap orang memiliki indera mencakup seluruh atau sebagian panca indera dan indera-indera lainnya. Seperti indera kinestetik untuk mengenali gerakan-gerakan dan indera vestibuler untuk menjaga keseimbangan. Orang yang tak punya atau kehilangan salah satu kemampuan mengindrai masih dapat menggunakan indera yang lainnya untuk mengatasi kekurangan penginderaannya. Kualitas selanjutnya adalah menyimak atau mendengar aktif dalam mendengar orang lain, mendengar diri sendiri, mendengar unsur-unsur alam, mendengar apa yang terbit dari pertemuan benda-benda, dan mendengar apa yang muncul dari interaksi orang-orang. Ini melampaui pendengaran indrawi semata. Dalam kegiatan menyimak, pendengaran dipadu dengan pikiran dan kemampuan menahan diri untuk memperoleh pemahaman lebih lengkap. Kualitas elementer berikutnya adalah mengamati dan mencermati, yaitu kemampuan menunda tanggapan, menunda putusan, menyaksikan keberlangsungan proses, mencermati rangkaian dan kaitan benda-benda, mencermati perubahan situasi dengan berbagai unsurnya. Tiga kualitas terdahulu memungkinkan orang untuk membentuk kemampuan memahami secara lebih komprehensif. Dengan itu, kualitas berikutnya dapat dihasilkan yaitu menghadirkan situasi yang lebih utuh dalam pengertian kapasitas menghubungkan sumber terdalam pada diri dan meluaskan masa depan terbit dan keseluruhan daripada bagian kecil atau kepentingan partikular. Kualitas berikutnya adalah pengendapan, yaitu kemampuan untuk memilah interaksi dengan bagian situasi yang penting dan relevan bagi proses produktif dari bagian-bagian lainnya. Ini bukan sekedar memisahkan satu bagian dari bagian yang lain, melainkan memahami paduan-paduan yang bermakna dan berkelanjutan dalam proses kemajuan dunia. Kemampuan itu terbentuk dari kemampuan mengamati dan mencermati, serta kemampuan menghadirkan situasi yang lebih utuh. Setelah 5 kualitas itu terbentuk, maka orang dapat membentuk kualitas berikutnya, yaitu menampilkan tindakan dalam pengertian kesiapan dan spontanitas untuk bertindak dalam situasi yang dihadapi dengan memahami bagian untuk memahami keseluruhan dan memahami keseluruhan untuk memahami bagian. Kemampuan ini terbentuk setelah melalui pelatihan, pembiasaan, dan pemaknaan dengan didasari oleh 5 kualitas elementer terdahulu. Kualitas terakhir adalah kesiapan berubah, yaitu kemampuan untuk memahami perubahan situasi yang diikuti oleh tuntutan tindakan. Namun dengan kualitas ini bukan berarti orang terombang-ambing oleh pasang surutnya lingkungan. Perubahan di sini bukan perubahan karena kompromi atau takut akan ancaman, melainkan perubahan untuk menghasilkan kebaharuan dan kebaikan, ya, di dunia. Dalam kualitas kesiapan berubah tercakup juga kemampuan untuk mengenali dan mengakui kesalahan yang sudah dibuat. Dengan dasar kesadaran bahwa secara fisikal dan biologis manusia terbatas. Kesiapan berubah dikembangkan pada diri manusia
Ya, sebagai makhluk yang rentan berbuat salah, manusia sangat mungkin menghadapi situasi yang membuatnya perlu mengubah apa yang sudah dimantapkan dan dimapankan terdahulu. Dalam kualitas ini, kesiapan untuk menanggung konsekuensi dan perubahan juga merupakan bagian dari kesiapan berubah. Di dalam kualitas ini tercakup pula kemampuan dengan keberanian menginterupsi jalannya dunia. Ketika dunia atau masyarakat lingkungan dan sebagainya mengalir ke arah situasi yang buruk, maka diperlukan daya interupsi untuk menghentikan aliran itu. Kesiapan berubah yang mencakup keberanian mencipta, kesiapan untuk berbeda dari yang rutin, kesiapan untuk bertentangan dengan orang kebanyakan. Ya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa untuk menumbuhkan kepemimpinan pada diri seseorang bukan mengajarkan panduan tindakan konkret yang perlu dipersiapkan, tetapi menumbuhkan kesiapan psikologis yang perlu dikembangkan. Menghafalkan sederet langkah yang menjelaskan bagaimana memimpin hanya berguna dalam satu konteks tertentu dan kehilangan kegunaannya dalam konteks yang lain. Kepemimpinan juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan rangkaian tindakan yang tepat dalam berbagai konteks. Seseorang dengan kemampuan kepemimpinan yang memadai bukan menjiplak langkah orang lain, tetapi pencipta langkah sendiri. Ia juga selalu siap untuk membuat tindakan efektif dan efisien sebagai pemimpin dalam situasi dan kondisi yang dihadapinya, kapan dan dimanapun. Untuk itulah kesiapan psikologis dan kualitas implementer kepemimpinan harus dimilikinya. Pada kenyataannya, kepemimpinan adalah kemampuan manusia untuk menempatkan diri secara proporsional dan strategis dalam dunia tempat ia tinggal bersama manusia-manusia lain. Lebih jauh lagi, kepemimpinan adalah bagaimana menjadi manusia yang hidup dan berarti, hidup yang berisi perubahan berarti. Terkait ini, saya ingat sebuah ucapan Mahatma Gandhi, "You must be the change you wish to see in the world." Setiap orang yang menginginkan perubahan untuk dunia yang lebih baik dan mengupayakan dirinya menjadi perwujudan perubahan itu adalah pemimpin. Semoga akan makin banyak orang seperti itu, ya. Saya ulangi lagi pendapat Mahatma Gandhi. You must be the change you wish to see in the world. Dalam bahasa Indonesia, setiap orang yang menginginkan perubahan untuk dunia yang lebih baik dan mengupayakan dirinya sendiri menjadi perwujudan dari perbuatan itu adalah pemimpin, ya. Oke, di sini dan selanjutnya daftar pustaka, ya. Kita akhiri di sini perjumpaan kita, menutup tulisan dari Bagus Takwin, Profesor Dr. Bagus Takwin, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.